Halo Cah, ketemu lagi di exatekno.com. Nah, pada episode kali ini masih sama aku Muhammad Benny Mustafa dari divisi Hardware and Overclocking. Mau nge-review laptop terbaru dari Acer, men. Nah, aku kali ini kedatangan Acer seri Nitro 5 yang ditenagai Ryzen 5 3550H. Mantep banget. Penasaran bagaimana performanya? Yuk kita simak review lengkapnya berikut ini. Boom. Nah, kita masuk sesi reviewnya, teman-teman. Sebelum kita membahas performanya, yuk kita membahas overview detail spek yang digunakan sama si laptopnya ini, dimensinya gimana, bentuknya gimana. Yuk kita langsung review aja ya. Nah, laptop Acer Nitro 5 yang datang di Exatekno ini memiliki model SKU yaitu AN51543R1PB ya teman-teman. Jadi lumayan panjang. Terus SKU-nya itu ada banyak banget. Kebetulan yang SKU seri ini memiliki harganya yang cukup ekonomis. Harganya itu cuma 9,9 jutaan, masih di bawah 10 juta ya. Itu per tanggal pas video ini rilis ya, seperti itulah. Terus untuk speknya, si Acer Nitro 5 ini menggunakan prosesor Ryzen 5 3550H ya, yang memiliki TDP yang cukup tinggi, namun tetap adem. TDP-nya itu 42 watt untuk long boost-nya, terus untuk short boost-nya itu 50 watt. Jadi boost yang digunakan di Ryzen 5 3550H ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi dan tahan lama. Pas kita gunakan di pengujian Ryzen 5 3550H di Acer Nitro 5 ini bisa di clock speed 3,2 sampai 3,3 GHz yang itu tuh bertahan cukup lama ya. Jadi itu clock yang sangat tinggi. Mengingat ini versi laptop ya, bukan desktop ya, seperti itu. Terus lanjut, untuk IGP-nya dia menggunakan Vega 8 teman-teman. Terus untuk bermain game, multimedia 3D, pokoknya yang berat-berat, dia menggunakan VGA RX 560X. Itu memorinya 4 GB, oke. Terus untuk RAM-nya itu cukup gede ya, yaitu 8 GB DDR4 2400 MHz ya. Dia belum support DDR4 2666. Jadi bisa aja kalian pasangkan upgrade menggunakan kepingan 266 MHz, namun nanti clocknya turun ke 2400 MHz seperti itu. Aku sih saranin kalau kalian punya laptop ini atau berencana membeli Acer Nitro 5 ini, mending kalian langsung upgrade memorinya ke dual channel ya, karena ini masih single channel 1 kit. Tapi di pengujian kita nanti kami akan menggunakan konfigurasi dual channel supaya terlihat performa sebenarnya dari si laptop ini, oke. Terus lanjut, untuk harddisknya di SKU ini dia cuma menggunakan kapasitas 1 TB. Tapi tenang, ada slot NVMe M2 SATA, kalian bisa upgrade menggunakan SSD yang lebih kencang, oke. Terus untuk chargernya dia menggunakan Acer yang cukup gede ya. Chargernya itu support mensuplai listrik hingga mencapai 135 watt. Mantap tenang Acer. Jadi udah support fast charging juga. Terus untuk baterainya sendiri dia memiliki kapasitas 48 watt ya. Itu bisa tahan sekitar 5 jam untuk daily use. Terus untuk gaming berat dia mungkin 3-4 jam seperti itu. Nah, yang cukup aku suka, dia memiliki garansi yang cukup panjang yaitu 2 tahun ya teman-teman, seperti itu. Acer Indonesia, oke, mantap. Kita lanjut ke fisik dari si Acer Nitro 5 ini ya teman-teman. Nah, Acer Nitro 5 ini memiliki dimensi yang cukup compact ya, seperti laptop gaming 15 inchian lah, sewajarnya lah ya, compact, nggak kegedean, menurut aku pas. Dia memiliki dimensi panjang 39 cm, lebar 26 cm,
dan ketebalan tuh 2,6 cm. Jadi ya lumayan tebel-tebel dikit lah ya. Terus untuk beratnya nggak begitu berat, itu cuma 2,2 kg aja. Jadi ya orang ngabot-ngaboti boyok. Terus untuk displaynya ini lumayan cukup bagus ya, di rank harga 9 jutaan. Layarnya udah Full HD IPS tentunya. Terus frekuensi hertznya cuma 60 Hz ya, udah cukup lah. 10 jutaan minta 144 orang duwe isin gue. Untuk sRGB-nya 54% dan NTSC 60%. Udah cukup lah buat desain-desain ringan ya. Tapi untuk profesional editing, layar seperti ini masih kurang ya teman-teman. Dia nak gaming sama desain-desain Corel Photoshop enteng-enteng ya cukup lah ya. Untuk kaum kiri hore pantes lah monitor yang ini. Nah, untuk bodinya itu terlihat cukup mewah ya teman-teman, dengan balutan semi-semi karbon kesat gitu. Aku suka banget, kelihatan premium. Terus terdapat logo Predator di belakangnya, padahal ini belum seri Predator, masih seri Nitro ya. Tapi udah cukup keren. Tapi hati-hati kalau masukin ke tas, biasanya logonya ini kecantol-cantol. Lagi tajem deh. Nah, lanjut di bagian keyboard. Di sini keyboardnya memiliki warna backlight merah ya, anti RGB. Aku suka ini, satu warna itu lebih terlihat elegan dan terlihat lebih mahal ya, nggak norak kayak RGB. Terus ada 4 tingkat kecerahan, jadi kalian bisa mengaturnya. Terus untuk mengatur tingkat kecerahan itu cuma FN F9 sama FN F10 ya. Terus untuk keyboardnya itu cukup taktil, tapi melihat harganya yang cukup murah, laptop ini ya cukupan lah keyboardnya, terus cukup memuaskan dah. Lanjut ke touchpadnya, itu menjadi kesatuan ya, jadi klik kanan klik kirinya itu nggak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ini cuma adaptasi aja, oke? Terus sudah support multi gesture 4 jari, support sampai 4 jari, oke? Nah, lanjut ke audio sekarang ya. Audionya suaranya mantep tenan coy. Iki, lihat nih video berikut ini, testing soundnya. Mantap tenan ra. Buat nonton Resident Evil mak jeleng ya, kanan kiri. Terus untuk fitur suaranya, Acer menyertakan Acer True Harmony ya, yang terdapat di software itu Acer Nitro Sense. Kalian bisa download di website resminya. Kalian bisa atur equalizernya sesuai selera kalian. Defaultnya aja udah keren teman-teman, apalagi kalau disetting kesana kemari, wah mantep tenan. Nah, lanjut ke I/O portnya, ini tergolong cukup lengkap ya. Terdapat casing tone lock, ini buat keamanan. Biasanya di itu sih ini pameran atau apa gitu yang digunain. Kalau teman-teman kalau udah dipakai sehari-hari biasanya nggak pernah dipakai. Terus ada LAN, HDMI, USB Type-C, USB 3.1 2 buah dan USB 3.0 1 buah. Terus jack audio 3,5 mm. Terus habis itu lubang chargernya ya teman-teman. Oke. Overall aku suka banget sama laptop Acer Nitro 5 ini ya. Itu tadi overview detail tentang Acer Nitro 5 ini. Kita lanjut ke sesi pengujiannya aja yuk. Nah, kita udah membahas overview laptopnya, kita lanjut ke pengujiannya supaya kita tahu bagaimana performa dari Acer Nitro 5 ini teman-teman. Nah, kita masuk ke benchmark sintetik dulu ya. Di sini aku menguji prosesor dan si VGA RX 560X ya. Pertama kita menguji si prosesor dulu, si Ryzen 3550H menggunakan Cinebench R15.
Di sini terlihat performa single channel dan dual channel cukup terlihat jelas ya. Menggunakan dual channel membuat performa prosesor meningkat ya. Terus lanjut ke pengujian RX 560X menggunakan 3D Mark Firestore Graphics Core ya. Di sini juga terlihat single channel dan dual channel sangat berpengaruh pada penggunaan komputasi GPU. Jadi buat kalian yang ada uang lebih, mungkin membeli satu kit RAM lagi membuat performa Acer Nitro 5 ini menjadi lebih kencang ya, dan lebih optimal tentunya. Lanjut ke benchmark gaming. Kita menggunakan beberapa game e-sport dan game AAA ya. Untuk game e-sport, kita menguji menggunakan Dota 2 dulu, settingan 1080p mentok kanan. Nah, terlihat sangat playable. Lanjut ke Counter-Strike Global Offensive 1080p mentok kanan lagi. Nah, terlihat di sini average FPS-nya sangat tinggi ya. Jadi turah-turah performanya. Nah, untuk game AAA kali ini aku menggunakan game yang cukup berat, yaitu Assassin's Creed Odyssey. Aku setting low aja 1080p. Nah, average FPS-nya masih cukup playable. Lanjut ke GTA 5 1080p mentok kanan ya kalau ini. Nah, terlihat masih sangat playable. Nah, untuk suhu operasionalnya kami menguji menggunakan WeFrame di ruang AC 26 derajat. Itu full load-nya cuma 64-67 derajat Celcius ya. Ini sangat-sangat adem. Dan ini diuji dengan WeFrame yang sangat berat ya. Jadi kalau cuma buat kebutuhan sehari-hari browsing, musik, office itu nggak sampai segini, mungkin cuma di sekitaran 50 derajatan aja. Ini membuktikan dual fan dengan 3 buah headbab di Acer Nitro 5 ini bekerja dengan sangat baik, men. Acer Nitro 5 ini di resolusi 1080p itu masih sangat bisa diandalkan ya teman-teman. Jadi Acer Nitro 5 ini sangat cocok buat kalian yang pengen ngegame dengan budget terbatas namun memiliki performa yang tinggi laptopnya dan tampilan yang eye-catching lah. Oke. Lanjut ke sesi kesimpulan. Nah, kita tadi udah melihat bagaimana overview detail Acer Nitro 5 sama pengujiannya, performanya maknyus ya. Prosesor Ryzen 5 3550H, terus kombinasi VGA RX 560X membuat Acer Nitro 5 ini menjadi laptop yang cukup disegani di rank harga yang cukup murah, yaitu di bawah 10 juta. Kalian udah mendapatkan performa yang begitu wah ya. Performanya itu mirip-mirip GTX 1050 ya kalau di Nvidia. Terus untuk prosesornya sendiri juga cukup powerful. Ini udah mendekati Core i5 lah. Yang Coffee Lake pun bisa bersaing lah prosesor ini. Dan adem ya. Dia juga bisa menahan di clock tinggi yaitu 3,2 GHz secara konstan ya. Ini wah mantep banget. AMD mantap. Terus untuk suhunya juga adem. Wah, siapa bilang AMD panas? Nih lihat Acer Nitro 5 Ryzen 5 3550H. Adem pol. Dengan harga ya cuma 9 jutaan, terus garansinya cukup panjang 2 tahun. Wah, mantap lah. Mungkin minusnya ya cuma minus-minus wajar lah, seperti RAM masih single channel, terus belum ada SSD. Nah, itu mah gampang, kalian tinggal nabung dikit, upgrade bisa, oke? Karena di laptop Acer Nitro 5 ini cukup upgradable teman-teman. Kalian bisa mengupgrade RAM, terus storage-nya menjadi lebih kencang. Jadi wes nggak perlu khawatir, oke? Sekian untuk video review laptop Acer Nitro 5 kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support Dixa Tekno. Jangan lupa selalu komen, like, subscribe supaya channel Dixa Tekno terus maju, terus rajin upload lagi. Oke teman-teman, sekian, kita ketemu di video selanjutnya, bye.